Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Tanpa terasa, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan keberkahan ini hampir meninggalkan kita. Bulan yang selama ini menjadi madrasah bagi jiwa kita, tempat kita belajar menahan diri, memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di penghujung Ramadan ini, penting bagi kita untuk merenung, apakah Ramadan yang kita jalani benar-benar telah membentuk karakter kita menjadi lebih baik? Karena sejatinya, tujuan puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, melainkan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mengambil pelajaran dari Ramadan sebagai sarana pendidikan karakter yang semoga dapat terus kita jaga bahkan setelah Ramadan berlalu. Setiap kali Ramadan datang, ayat yang paling sering kita dengar adalah surat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Allah tidak mengatakan agar kamu lapar atau agar kamu haus, melainkan agar kamu bertakwa. Takwa artinya Ramadan bukan sekedar ritual menahan lapar dari fajar hingga senja, melainkan sebuah madrasah untuk menempa mental dan akhlak kita. Para pemirsa, ada 3 karakter utama yang sedang kita latih dalam 1 bulan ini. Pertama, integritas atau kejujuran. Puasa adalah ibadah yang paling jujur. Seseorang bisa saja masuk kamar mandi, mengunci pintu, lalu meminum segelas air. Tidak ada CCTV, tidak ada orang yang tahu. Namun, ia tidak melakukannya karena ia merasa diawasi oleh Allah atau disebut sifat muraqabah. Inilah puncak integritas. Tetap benar meskipun tidak ada yang melihat. Bayangkan jika karakter ini kita bawa ke tempat kerja, ke pasar, dan ke pemerintahan. Insya Allah dunia akan damai tanpa kecurangan. Kedua, kedisiplinan dan manajemen diri. Ramadan melatih kita tepat waktu. Kita berhenti makan tepat saat imsak dan berbuka tepat saat azan maghrib. Kita belajar mengerem hawa nafsu yang biasanya liar. Di bulan ini, hal yang halal saja, seperti makan dan minum, bisa kita kendalikan. Maka seharusnya di luar Ramadan, kita jauh lebih kuat untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang haram. Dan yang ketiga, empati sosial. Rasa lapar yang kita alami adalah simulasi kecil dari penderitaan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Allah ingin karakter kita berubah dari yang tadinya egois menjadi peduli. Inilah mengapa Ramadan selalu sepaket dengan zakat dan sedekah. Namun para pemirsa sekalian, ada sebuah tantangan besar yang sering kita hadapi, yaitu efek kembang api. Kembang api itu sangat indah, meriah, dan cahayanya luar biasa saat dinyalakan. Tetapi, hal itu hanya bertahan beberapa detik, lalu hilang tak berbekas menjadi abu. Banyak di antara kita yang menjadi hamba Ramadan. Saat Ramadan, masjid penuh sesak, tadarus sampai larut malam, sedekah begitu lancar. Namun, begitu hilal Syawal terlihat dan suara takbir berkumandang, karakter baik itu seolah ikut hanyut bersama air wudhu kita. Masjid kembali sepi, mushaf Al-Quran kembali berdebu, dan lisan kembali tajam, menyakiti orang lain. Jika karakter baik itu berhenti saat Idul Fitri tiba, maka kita harus jujur bertanya pada diri sendiri, apakah puasa kita kemarin benar-benar mendidik jiwa atau jangan-jangan hanya sekedar memindahkan jam makan saja? Agar pendidikan karakter ini berkelanjutan, mari kita terapkan 3 hal ini. Pertama, mulai dari yang kecil. Jangan membebani diri dengan target yang mustahil. Jika Ramadan kita sanggup khatam Al-Quran 30 juz, maka di luar Ramadan jagalah minimal 1 halaman sehari. Yang penting adalah konsistensinya. Kedua, menjaga lingkungan. Karakter itu menular. Tetaplah berkumpul dengan teman-teman yang rajin ke masjid dan komunitas yang mengajak pada kebaikan agar api semangat kita tetap menyala.
Dan yang ketiga, muhasabah atau evaluasi. Setiap malam sebelum tidur, tanyakan pada diri sendiri, apakah kejujuran saat puasa kemarin sudah saya bawa ke dalam pekerjaan saya hari ini? Sebagai penutup, mari kita camkan bahwa Ramadan adalah titik awal, bukan garis finish. Kesuksesan Ramadan seseorang tidak dilihat dari seberapa hebat ia beribadah di dalam bulan tersebut, tetapi seberapa jauh ia berubah di bulan-bulan berikutnya. Kini, kita berada di penghujung Ramadan. Tidak ada yang tahu apakah kita akan dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya atau tidak. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai titik awal perubahan diri. Jangan sampai semangat ibadah kita hanya seperti kembang api, indah dan terang saat Ramadan, tetapi kemudian hilang setelahnya. Sebaliknya, mari kita bawa nilai-nilai Ramadan seperti kejujuran, kedisiplinan, dan kepedulian sosial ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa setelah Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.